Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Saya sendiri Naufila Ratriza Maufiroh, NIM 1908031010042. Perkenalkan, nama saya Khairunisa, NIM 1908030101043. Perkenalkan, nama saya Ferin Sofiah Gustin, NIM 1908031010045. Perkenalkan, nama saya Dani Sindia Mulyana, NIM 1908031010049. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang menetapkan harga produk jasa. Yang pertama, pengertian penetapan harga. Penetapan harga. Harga merupakan elemen bauran pemasaran yang dapat menghasilkan pendapatan melalui penjualan di dalam suatu perusahaan atau bisnis jual beli. Oleh karena itu, suatu perusahaan harus dapat menetapkan harga produknya dengan baik dan tepat sehingga konsumen tertarik dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Penetapan harga merupakan suatu strategi yang menjadi kunci dalam perusahaan sebagai bentuk konsentrasi dari deregulasi dan persaingan pasar secara global yang semakin sengit. Selanjutnya adalah tujuan penetapan harga. Yang pertama, mencapai penghasilan atas investasi. Biasanya besar keuntungan dari suatu investasi telah ditetapkan persentasenya dan untuk mencapainya diperlukan penetapan harga tertentu. Yang kedua, kestabilan harga. Hal ini biasanya dilakukan untuk perusahaan yang kebetulan memegang kendali atas harga, diarahkan untuk mencegah terjadinya perang harga. Yang ketiga, mempertahankan atau meningkatkan bagian dalam pasar. Jika perusahaan telah mendapatkan pangsa pasar yang luas, mereka harus berusaha mempertahankannya atau justru mengembangkannya. Yang keempat, menghadapi atau mencegah persaingan. Apabila perusahaan baru mencoba memasuki pasar dengan tujuan mengetahui harga yang akan ia tetapkan, ini berarti ia belum memiliki tujuan dalam menetapkan harga coba-coba tersebut. Yang kelima, memaksimalkan laba. Tujuan ini biasanya menjadi acuan setiap bisnis untuk bertahan hidup, karena setiap bisnis memerlukan laba. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor penetapan harga. Di dalam menentukan harga jual yang tepat, itu terdapat beberapa faktor. Yang pertama, itu adalah komponen HPP. Komponen HPP adalah biaya langsung yang terkait dalam rangka bisnis untuk menghasilkan produk atau jasa yang dijual kepada customer. Komponen HPP meliputi persediaan awal barang dagang, persediaan akhir barang dagang, dan pembelian bersih. Yang kedua yaitu kompetitor atau pesaing. Ada baiknya bagi sebuah perusahaan melakukan riset lapangan terlebih dahulu untuk mengetahui harga-harga produk atau jasa yang ditetapkan oleh kompetitor yang ada di pasaran. Yang ketiga yaitu sensitivitas. Maksudnya adalah menganalisa atau mengukur kelayakan produk yang akan dijual. Yang keempat yaitu kapasitas konsumen. Perusahaan juga harus mengetahui tipe konsumen yang nantinya akan menjadi pelanggan perusahaan itu sendiri. Yang paling terpenting adalah pembagian konsumen dari ekonomi kelas menengah ke bawah maupun ke atas, agar harga jual yang ditetapkan dapat dijangkau oleh konsumen sesuai kelas mereka masing-masing. Selanjutnya yaitu strategi penetapan harga. Harga merupakan hal yang sangat penting bagi suatu perusahaan, maka dari itu sebuah perusahaan harus memiliki strategi dalam menetapkan harga yang terbaik. Strategi penetapan harga ada 3. Yang pertama yaitu penetapan harga berdasarkan pendekatan biaya. Penetapan harga berdasarkan pendekatan biaya ini merupakan cara paling umum yang banyak digunakan oleh perusahaan, yakni dengan penetapan harga jual berdasarkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk produksi dan menambahkan suatu persentase tertentu sebagai labanya. Terdapat 3 kelompok dalam melakukan penetapan harga model ini. Yang pertama yaitu metode penetapan harga biaya plus, yakni penetapan biaya yang banyak dilakukan oleh perusahaan produksi. Penghitungannya dengan cara harga jual per unit produk dihitung dengan menjumlahkan seluruh biaya per unit ditambah jumlah tertentu sebagai laba yang dikehendaki. Rumusnya sama dengan biaya total plus laba sama dengan harga jual. Yang kedua yaitu metode penetapan harga markup. Merupakan penetapan harga yang dilakukan hanya dengan menambahkan laba.
Cara ini banyak dilakukan oleh pedagang perantara karena mereka tidak ada biaya produksi. Rumusnya yaitu harga beli plus markup sama dengan harga jual. Yang ketiga yaitu target pricing, merupakan penetapan harga yang dilakukan berdasarkan tingkat pengembalian investasi yang diinginkan. Yang terakhir yaitu USP. USP adalah keunikan atau kelebihan apa saja dari produk atau jasa yang akan Anda jual. Kedua adalah demand oriented pricing atau bisa disebut juga penetapan harga berdasarkan pendekatan kebutuhan atau permintaan. Menurut Dizali Saladin, demand oriented pricing adalah penentuan harga dengan mempertimbangkan keadaan permintaan, keadaan pasar, dan keinginan konsumen. Demand oriented pricing mendasarkan kepada tingkah laku demand. Misalnya, harga tinggi apabila demand sangat kuat dan harga rendah apabila demand lemah. Untuk menanggapi aneka macam konsumen yang menginginkan suatu produk, maka cara yang bisa ditempuh adalah dengan mengadakan diskriminasi harga. Macam-macam diskriminasi harga yang dapat dilakukan misalnya adalah diskriminasi harga teritorial wilayah atau kelompok customer pelanggan, waktu dan kualitas atau bentuk produk. Yang ketiga adalah competition oriented pricing atau bisa disebut juga penetapan harga berdasarkan pendekatan pesaing. Competition oriented pricing merupakan penetapan harga yang didasarkan kepada harga yang ditetapkan oleh pesaing. Nah, hal ini dilakukan terutama untuk produk-produk yang bersifat homogen. Ada dua metode. Yang pertama adalah perceived value pricing, yaitu penetapan harga di mana perusahaan-perusahaan berusaha menetapkan harga setingkat dengan rata-rata industri. Dan yang kedua adalah celebrity pricing, yaitu suatu penetapan harga didasarkan pada tawaran yang diajukan oleh pesaing. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pendekatan harga khusus. Yang pertama, diskon. Penetapan harga ganjil adalah praktik layanan penetapan harga yang tepat di bawah jumlah dolar yang tepat membuat pembeli merasa bahwa mereka mendapatkan harga yang lebih rendah. Yang kedua, harga sinkronisasi. Penetapan harga sinkron adalah penggunaan harga untuk mengelola permintaan akan layanan dengan memanfaatkan tentang kepekaan pelanggan terhadap harga. Yang ketiga, penetrasi harga. Penetrasi harga adalah strategi di mana layanan baru diperkenalkan dengan harga rendah, merangsang percobaan dan penggunaan luas. Contohnya, sabun mandi merek Dove. Rata-rata mereka memiliki harga lebih tinggi daripada merek sabun mandi lainnya. Namun, Dove menawarkan kelebihan yang tak dimiliki oleh merek sabun lainnya, yaitu formula bahan pelembab yang ditambahkan yang membuat kulit tidak kering dan terasa kasar saat selesai mandi. Dengan demikian, Dove membaca langkah pesaingnya lalu menetapkan harga yang justru lebih tinggi dan menerapkan kampanye iklan yang menekankan pada kelebihan formula ini.